Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu Arlin Astriani, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Pemahaman tentang Peserta Didik dan Pembelajarannya, serta teman-teman yang kami cintai dan banggakan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan topik 1, yaitu mengenal peserta didik, terkait subtopik 5, demonstrasi kontekstual. Adapun anggota dari kelompok kami, yaitu Mia Aprilia, Sela Miftahul Jannah, Rizky Aulia Nurdiana, Lisa Surya Praswati, dan Dea Ayu Nadila Ramadhani. Pada kasus yang pertama, bayangkan jika Anda adalah seorang guru matematika di kelas 7. Saat ini, Anda hendak menyampaikan materi mengenai matematika sosial, yakni mencari nilai rata-rata atau MEA. Untuk memudahkan peserta didik dalam memahami pembelajaran, Anda mencoba untuk membuat urutan atau langkah-langkah yang perlu diikuti oleh peserta didik agar dapat mencari nilai rata-rata pada sebuah soal. Anda meminta kepada peserta didik untuk mengerjakan soal yang Anda berikan. Hasilnya, peserta didik mampu mengerjakan soal dengan benar, sesuai dengan langkah yang telah Anda siapkan. Beberapa saat kemudian, Anda meminta kepada peserta didik untuk mengulangi soal yang sama tanpa melihat urutan pengerjaan soal, dan peserta didik mampu mengerjakannya dengan benar. Pertanyaannya, menurut Anda, apa yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua tanpa melihat urutan atau langkah pengerjaan soal? Menurut kami, peserta didik sudah memahami konsep dengan cara menemukan melalui lembar kerja yang telah dibuat oleh guru tersebut. Dengan mengeksplor sendiri, melalui langkah-langkah yang telah diinformasikan dalam lembar kerja, peserta didik bisa mempelajari tahapan pengerjaan soal tersebut, sehingga peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik dan benar pada percobaan selanjutnya, tanpa melihat langkah-langkah pengerjaan soal kembali. Pertanyaan kedua, sebagai seorang calon guru, dalam kegiatan belajar yang seperti apa metode di atas dapat diterapkan? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Metode yang diterapkan adalah inquiry atau penemuan, kegiatan belajar yang dilakukan seperti saat guru mendorong siswa untuk memiliki pengalaman dan melakukan percobaan yang memungkinkan siswa menemukan prinsip-prinsip secara mandiri. Kemudian, teori yang berkaitan adalah konstruktivisme. Alasannya, karena dalam hal ini, peserta didik menjadi individu yang membangun pemahaman dan memahami informasi secara aktif sepanjang pembelajaran. Penerapan teori belajar konstruktivisme memandang bahwa belajar bukan hanya sekedar menerima informasi secara pasif yang disampaikan oleh guru. Berikut ilustrasi saat siswa mampu mengerjakan soal mencari rata-rata tanpa melihat urutan pengerjaan soal. Pada kasus yang kedua, Rina adalah seorang guru kelas 1 SD. Sebagian besar peserta didiknya belum bisa berhitung dengan lancar. Rina sedang memikirkan cara yang sesuai untuk membantu setiap peserta didik menyelesaikan belajarnya. Pertanyaan yang pertama, menurut Anda, apa yang dapat Rina lakukan untuk membantu peserta didiknya sesuai dengan tahapan perkembangan usia? Menurut kami, untuk peserta didik yang baru memasuki sekolah di tingkat dasar, perlu adanya bantuan berupa media pembelajaran yang menarik dan interaktif untuk peserta didik,
agar mereka lebih tertarik dan mudah memahami materi yang diajarkan. Tidak lupa, peserta didik yang berada di usia yang masih cenderung senang bermain, Rina dapat menyelipkan ice breaking berupa permainan, serta menggunakan alat peraga yang dapat membangun keaktifan dan mempermudah pemahaman peserta didik. Pertanyaan yang kedua, mengapa Anda menyarankan hal tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Alasan kami menyarankan hal tersebut karena para peserta didik berada pada usia yang masih cenderung menyukai bermain akan lebih mudah dipelajari oleh mereka apabila pembelajaran diiringi dengan bermain. Proses pembelajaran melakukan ice breaking menggunakan media pembelajaran yang interaktif seperti Canva dan Powtoon, dan alat peraga yang kreatif dan inovatif. Adapun teori yang berkaitan, yaitu teori behavioristik. Alasannya, karena guru melakukan interaksi kepada peserta didik untuk memberikan stimulus agar peserta didik mampu merespon dan memahami apa yang disampaikan guru tersebut. Stimulus di sini berupa permainan, media pembelajaran yang interaktif, dan alat peraga. Berikut contoh ilustrasi pada kasus 2 yang menggunakan bantuan buku bergambar supaya siswa memahami materi belajar. Kasus ketiga, Made adalah seorang guru yang mengajar di salah satu sekolah negeri wilayah Bali. Ia mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Ia hendak mengajarkan materi teks deskripsi pada peserta didiknya. Pada buku cetak yang menjadi panduannya saat mengajar, terdapat beberapa contoh teks deskripsi menceritakan tentang bangunan-bangunan pencakar langit yang ada di ibu kota. Dengan memperhatikan latar belakang setiap peserta didiknya, Made pun mencoba untuk memberikan contoh yang berbeda. Ia memberikan contoh teks deskripsi tentang pantai dan makanan khas di Bali. Pertanyaan yang pertama, menurut Anda, apakah pertimbangan dan keputusan Made sudah sesuai? Mengapa demikian? Menurut kami, pertimbangan dan pengambilan keputusan Made sudah sesuai, dikarenakan Made memberikan contoh teks deskripsi yang berkaitan dengan peristiwa yang sangat dekat dengan lingkungan kehidupan sehari-hari peserta didik. Dengan memilih konten yang dekat dengan lingkungan peserta didik, bisa membantu peserta didik lebih terlibat ketika proses pembelajaran, karena peserta didik bisa mengaitkan materi dengan pengalamannya sendiri, yang dimana terdapat hubungan antara konten yang dibuat Made dalam sehari-hari peserta didik di Bali, yakni pantai dan makanan khasnya. Hal tersebut akan meningkatkan kemauan peserta didik ketika proses pembelajaran dan bisa membantu mereka dalam memahami hubungan antara teks deskripsi dengan lingkungan sekitar mereka. Dengan Made membuat variasi dalam pembelajarannya, melalui contoh yang berbeda dari buku, hal tersebut bisa membantu peserta didik memahami bahwa teks deskripsi bisa diimplementasikan pada topik lain juga. Pertanyaan yang kedua, prinsip apa yang Made gunakan dalam kasus tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Prinsip yang digunakan oleh Made pada kasus tersebut adalah observational learning, yang mana proses pembelajaran melalui pengamatan, sesuai dengan kebutuhan belajar yang mencerminkan karakteristik, adat,
dan budaya yang ada di lingkungan peserta didik dengan memberikan contoh yang berbeda, yaitu menjadi teks deskripsi yang berkaitan dengan pantai dan makanan khas Bali. Adapun teori yang berkaitan, yaitu teori belajar sosial kognitif. Alasannya, karena dalam hal ini, Made melakukan pembelajaran dengan cara mempertimbangkan lingkungan dan latar belakang peserta didik, agar lebih mudah dibayangkan. Berikut merupakan ilustrasi dari kasus ketiga, yang menggunakan metode pengamatan dan eksplorasi berdasarkan latar belakang peserta didik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.